Baik, ini salah satu contoh ya bahwa teknologi pada saat kita mengembangkan teknologi, kita harus sudah bisa merancang berapa lama teknologi ini harus sudah dikomersialkan ya. Jadi kita pada saat melakukan penelitian itu harusnya sudah ada roadmap-nya gitu. Tapi roadmap-nya harus jangan lama-lama ya. Pendanaannya hanya dikasih 1 tahun, maksimal 2 tahun, tapi komersialisasinya kita bikin roadmap-nya misalkan 5 tahun kemudian. Nah ini berarti sudah jelas ini akan bermasalah ya dalam hal komersialisasi. Jadi 4 hal yang ingin kami bicarakan. Pertama tentang inovasi dan tantangan komersialisasi di teknologi hasil litbang ya. Kedua evaluasi dan memvaluasi ya. Ini karena penting. Kalau kita gagal mengevaluasi dan memvaluasi teknologi yang sudah kita kembangkan, maka kita nggak bakal masuk ke ranah berikutnya. Berikutnya lagi, mungkin saya sering menyampaikan ini tentang contoh-contoh praktek-praktek atau model pemanfaatan hasil litbang di LIPI ya, yang sudah menghasilkan dan sudah dilisensikan ya bahasanya, yang telah dilisensikan di LIPI. Kemudian berikutnya lagi adalah peranan startup dalam New Value Update ya. Jadi peranan startup dalam lembah kematian inovasi. Bapak sekalian mungkin sudah sering mendengarkan tentang inovasi yang katanya seperti ini ya. Itu mitos ya. Bapak, inovasi itu linier prosesnya. Jadi mulai dari basic riset dulu Pak dimulai. Kita mulai pembelian dasar, setelah itu baru naik tahun berikutnya applied riset, tahun berikutnya lagi pengembangan, tahun berikutnya lagi. Tidak seperti itu Bapak sekalian. Basic riset itu linier yang sudah menjadi mitos ya. Tidak seperti itu. Jadi pada kenyataannya inovasi itu kompleks proses, tidak harus dimulai dari basic, mungkin bisa langsung applied, atau mungkin dari basic nggak melewati applied langsung bisa komersialisasi dan sebagainya. Contoh yang sangat konkret adalah kami penelitian tentang nano, membuat beras nano ya. Mungkin dari LPDP Bu Ajeng, teknologi nano itu kan kelihatan dasar. Saya membuat nano beras untuk kosmetik. Saya skala laboratorium saya itu 1 hari bisa 1 kilo. Ternyata itu seperti zat aktif karena pemutih alami ya. Jadi untuk membuat kosmetik itu hanya memerlukan 1-3%, maksimal ya 3%. Sehingga kalau 1 kilo saya buat, saya itu bisa membuat 200 kilo sampai 300 kilo 1 hari. Sekitar segitu. Jadi mungkin sekitar 100 kiloan ya 1 hari. 1 bulan bisa sampai 2 ton sampai 3 ton. 2 sampai 3 ton untuk kosmetik itu cukup besar ya, juga udah lumayan, udah skala komersial. Jadi padahal sebenarnya saya basic riset awalnya, tiba-tiba ada orang datang, Pak Nurul bisa nggak membikinkan saya nano beras ya. Akhirnya saya coba dan berhasil. Jadi dan berhasil langsung komersial. Akhirnya saya bisa sekarang mengembangkan 1 hari bahkan 3 kilo sampai 5 kilo ya. Jadi permintaan 1 bulan bisa sampai mungkin 300 kilo sampai setengah ton saya bisa gitu ya. Kalau diperbanyak lagi mungkin 1 ton juga bisa gitu ya. Nah, tergantung permintaan. Jadi itu skala laboratorium yang kemudian saya coba diperluas langsung komersialisasi. Jadi itu inovasi itu ya sebuah serangkaian yang memang mengidentifikasi masalah. Waktu itu saya mengidentifikasi masalahnya adalah kalau kosmetik selama ini yang dipakai dengan menggunakan beras itu biasanya berasnya dihancurkan, setelah dihancurkan itu difermentasi. Tapi kan karena fermentasi baunya jadi ya kecut kalau bahasa ini asam ya dan mudah berubah warnanya dari produk kosmetik itu. Dengan nano ternyata lebih stabil ya, apalagi terenkapsulasi di kitosan gitu ya. Kami mengembangkan kitosan yang bisa mengenkapsulasi dari partikel nano. Jadi dari masalah kami membantu menyelesaikan sampai ke komersial, itu namanya inovasi ya. Jadi inovasi itu sampai terjadi pergerakan ekonomi ya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ini layarnya bisa terlihat ya Mas Vicky ya semuanya ya. Terlihat Prof. Ya baik. Kita coba mengenang pepatah Thomas Alva Edison mengatakan bahwa apa saja yang tidak bisa dijual. Ini beliau menarik sekali, ini teknopreneur benar ini Thomas Alva Edison. Saya tidak mau melakukan penelitian atau penemuan lah gitu ya. Karena penjualan itu adalah bukti pemanfaatan. Pemanfaatan adalah bukti kesuksesan. Jadi apa saja yang tidak bisa dijual, ya beliau nggak mau meneliti lah itu. Nggak ada gunanya lah. Atau semua yang diteliti oleh beliau
pasti ada manfaatnya. Nah, karena ada manfaatnya pasti bisa dijual. Nah, kira-kira gitu kalau dibalik ya. Nah, jadi bukan kaleng-kaleng ya melakukan penelitian, bukan bikin prakarya, tapi membuat jual ya produk. Katanya beliau juga, saya melihat itu mulai tentunya dengan masalah-masalah yang dihadapi di dunia ini, kebutuhan dunia ini apa, kemudian saya akan mencoba melakukan penelitian itu dan menemukannya. Nah, ini menurut saya menjadi inspirasi saya dan tim kami untuk melakukan penemuan-penemuan. Mungkin tadi informasi tahun 2019 tadi di televisi ya, paten saya 23, alhamdulillah sekarang sudah 42 ya, sudah hampir 2 kali lipat, ya mungkin kurang dikit ya, dalam waktu 1,5 tahun ya, karena kami sekarang sudah mulai fokus kepada paten ya. Ini paten kami sekarang sudah cukup banyak. Berbicara masalah inovasi, Bapak sekalian, hanya sebenarnya menurut teman saya ini tim Castle dari UQ, University Business UQ ya, itu katanya hanya terdiri dari 3 bagian saja inovasi itu. Pertama adalah punya ide, idenya tentunya makanya ini ide penelitian itu kan sesuatu ide yang sebenarnya tidak ada selama ini. Nah, sehingga kemudian ide itu diwujudkan di dalam bentuk ya, prototype yang kita desain, kita dapat pendanaan misalkan, dari itu setelah itu baru unlock the value, ya artinya kemanfaatan daripada itu harganya berapa, lah itu harus dilepaskan dari nilai yang sebenarnya yang awalnya mungkin nilainya kecil, dengan adanya teknologi nilainya jadi besar, harganya jadi mahal, atau mungkin sesuai ya, dari harga yang murah menjadi bernilai tambah tinggi, kira-kira seperti itu. Masalahnya katanya beliau adalah pada saat kita memberikan nilai tambah. Kadang-kadang nilai tambah yang kita berikan terlalu kecil, atau mungkin ketinggian. Kita bisa membuat produk, tapi produknya harganya 2-3 kali lipat dari produk yang ada di pasaran. Berarti itu gagal di dalam memberikan nilai tambah. Itu seperti itu ya. Katanya beliau, yang tadi dengan memberikan temuan itu dimulai dari karena sesuatu hal yang baru, maka itu dilakukan temuan invensi kan, ada teknologi yang dikembangkan. Kesuksesan dari sebuah invensi, temuan tadi, teknik-teknik baru tadi, itu hanya 2% ya di rata-rata di dunia ini. Kalau kita ingin meningkatkan kesuksesan, harus mungkin diperlukan dibentuknya startup. Jadi harus ada orang atau pelaksana ya, mitra yang membuat startup yang menjadi sukses, sehingga persentase kesuksesan kita meningkat menjadi 9%. Untuk bisa meningkatkan kesuksesan kita lebih banyak lagi selain startup, harus startup itu juga harus ada new product ya, ada pendanaan untuk membuat produk yang memang produk fit market. Jadi market yang cocok dengan market, sehingga di sini ada startup-nya, ada paten, ada pelaksananya ya yang menjalankan, kemudian cocok dengan kebutuhan masyarakat, ya kebutuhan pengguna ya, atau kebutuhan market, itu menjadi 18%. Jadi ini kalau kita ingin meningkatkan suksesan kita ya tentunya harus mungkin melewati jalur ini bisa lebih sukses. Bicara masalah inovasi, mungkin definisinya bisa seperti ini ya. Salah satu definisi inovasi adalah invensi yang menyelesaikan masalah tadi dikali komersialisasi. Jadi kalau tidak ada komersialisasi, itu baru invensi ya. Ini saya punya paten inovasi yang bukan, itu baru invensi ya. Jadi gitu. Bagaimana agar sebuah invensi atau hasil riset itu bermanfaat? Ya pertama berorientasi pada market. Jadi kita mulai dari pada saat penelitian, tentunya melihat potensi market yang ada, kita lakukan penelitian. Kemudian setelah itu kalau bisa, ya ini mungkin sesuatu kepastian ya, itu dilindungi ya. Jadi hasil-hasil penelitian kita itu pasti memiliki langkah-langkah yang bisa dilindungi. Karena persyaratan dari paten itu adalah suatu hal yang baru. Kalau tidak baru, ngapain diteliti kan gitu ya Bapak sekalian ya. Mengapa kita melakukan penelitian didanain? Karena ada sesuatu yang baru. Yang baru itu apa? Sistemnya bisa lebih murah, bahan materialnya bisa lebih baik, lebih kuat dan sebagainya. Itu kan hal yang baru sehingga bisa dipatenkan. Dan ada langkah-langkah karena menyelesaikan masalah berarti langkah-langkah inventif kan. Jadi langkah-langkah inventif yaitu langkah-langkah menyelesaikan masalah ya sampai melakukan sebuah yang bisa diterapkan di industri. Ini persyaratan 3 persyaratan untuk perlindungan paten.
setelah itu ya setelah kita miliki paten biasanya berhenti sampai di sini ya. Nah, harus dibesarkan atau dikapitalisasi agar bisa menghasilkan benefit. Nah, ini mengkapitalisasi untuk memberikan benefit inilah akan kita bicarakan, kita diskusikan. Ini sedikit saya selalu menyampaikan mengapa sebuah prototipe hasil litbang, sebuah teknologi hasil litbang itu perlu dipatenkan. Ada yang tidak care tentang masalah ini ya. Ini sayang banget ya. Bahaya ya teman-teman semua. Ini paten ini luar biasa mengerikan loh ya. Kalau kita tidak paham bisnis paten ini di dunia ini 80% jual beli di dunia ini 500 produk yang paling banyak itu adalah jual beli paten ya, 80%-nya. Mengapa harus dilindungi? Karena memang paten itu adalah tujuannya untuk perlindungan. Mengapa harus dipatenkan? Tujuannya untuk perlindungan atas hasil penelitian yang baru dan bermanfaat ya. Jadi karena ini ada sesuatu kebaruan, karena kita yang menemukan, diberi hak untuk melaksanakan invensi kita oleh pemerintah, ya kan, oleh yang berwenang kan gitu kan. Nah ini namanya sehingga kita dilindungi karena kita menemu susah kan, capek-capek kan. Nah ini dilindungi untuk bisa melaksanakan, ya kan, bagi penemunya kan gitu. Kemudian berikutnya adalah mengukuhkan kepemilikan negara dan pengakuan terhadap peneliti. Jadi teman-teman semua, ketika kita punya paten itu kepemilikan negara itu menjadi aset ya. Paten itu adalah aset tak berwujud ya. Itu menjadi aset yang bisa dicatatkan. Kalau sekalian ini semua para peneliti di Indonesia ini jumlahnya yang ribuan, puluhan ribu, itu aset yang ada di kepalanya tidak bisa dicatatkan dalam bentuk nilai yang tidak bisa dinilaikan, maka Indonesia ini negara yang miskin. Karena apa? Kekayaannya banyak tapi tidak bisa dicatat, nilainya nggak ketahuan, ya kan? Peredarannya mungkin banyak ya. Di Indonesia ini peredaran perdagangan banyak, orang peredarannya besar, tapi ternyata pencatatan asetnya itu tidak ada karena tidak tercatatkan itu sebagai aset. Nah, padahal paten itu adalah salah satu aset. Nah, ini saya contoh saja. Saya punya beberapa paten. Paten saya satunya paten nanopropolis ya, mungkin ada nanti saya jelaskan sedikit ya. Nanopropolis itu omset perputaran ekonominya 1 tahun bisa sampai 80 miliaran ya. Sekarang mungkin hampir 100 miliaran 1 tahun ya di perputaran penjualan dan lain sebagainya. Kalau paten itu nggak saya catatkan, tidak ada nomornya, tidak ada nilainya Bapak sekalian. Tidak punya nomor paten saya, maka tidak ada nilainya. Jadi hanya ada perputaran ekonomi sebesar 100 miliar. Dari mana? Ya jual beli aja, jual beli perdagangan biasa, tidak ada pencatatan asetnya. Tapi begitu itu ada asetnya, maka ada patennya, maka itu menjadi sebuah aset namanya aset tak berwujud yang diakui oleh pemerintah. Dan ini nilainya cukup besar, 100 miliar bayangkan. Ini satu paten, padahal saya sekarang punya, tim kami punya 42 paten ya. Ada yang mungkin 1 tahunnya 10 miliar, ada yang 20 miliar gitu kan. Dan paten itu berlaku selama 20 tahun. Kalau bisa sampai 100 miliar setahun perputarannya, 20 tahun itu nilainya adalah berapa tuh coba? Ya kan? 20 tahun ya nilainya hampir 2 triliun gitu kan. Itu baru satu paten loh ya. Nah, bagaimana nanti memberikan penilaian? Dalam artian ini valuasinya berapa paten ini? Nah, nanti kita akan bicara nih. Belum ada yang mampu membuat valuasi yang secara diakui di Indonesia ya tentang valuasi paten ini. Nah, ini ada 4 metodenya, nanti kita bahas sedikit aja, nanti kita perkenalan ya. Dan ini nilai yang besar. Dan paten itu bisa diwariskan Bapak sekalian. Mungkin terus terang kami kita punya startup adik-adik ya, ini di Nano Center. Secara material, gedung dan lain sebagainya, meskipun sudah punya gedung, punya pabrik gitu ya, mungkin bukan valuasi, appraisalnya, nilai asetnya yang konkret gitu ya, maksudnya yang terlihat mungkin hanya ya 30 atau 40 miliar gitu ya, atau 50 miliar lah gitu maksimal gitu kan. Tapi yang aset tak berwujudnya ternyata besar, kayak tadi misalkan kalau market size-nya aja bisa 100 miliar 1 tahun, coba berapa nilai aset dari aset tak berwujud dari satu paten itu gitu. Nah, bisa-bisa mungkin kita bisa memvaluasi dia 30 miliar, bahkan 100 miliar gitu kan. Ini hanya satu paten itu kan, ada nomor doang gitu kan. Nah, itu 100 miliar itu valuasinya kalau, dan itu berlaku 20 tahun kan. Luar biasa ya. Itu tahun ini, tahun depan belum tentu, bisa jadi marketnya lebih besar kan.
bagaimana cara menghitungnya itu memang menjadi PR. Jadi kalau seandainya itu tidak didaftarkan Bapak sekalian, mungkin ya saya nggak punya apa-apa gitu kan. Peneliti-peneliti di Indonesia ini ilmunya yang belajar sekian tahun, penelitian sekian tahun tidak ada nilainya. Dan ketika kita meninggal, dibawa mati ilmunya, habis sudah. Tidak ada lagi yang bisa dicatatkan dan ditularkan kembali gitu kan. Nah, oleh karena itu perlu didaftarkan. Saluran pengetahuan yang bebas akses publik, karena Bapak sekalian bisa melihat patennya Pak Nurul apa saja ya, menjadi indikator luaran lembaga litbang di dunia ya. Jadi lembaga litbang di dunia itu salah satunya adalah memang indikatornya adalah paten. Makanya kami sekarang targetnya adik-adik Nano Center katanya menjadi top 5 perolehan paten di Indonesia, di Asia Pasifik ya. Kalau bisa mengalahkan LIPI katanya. Kalau LIPI kan patennya setahun 200 lebih ya. Ini sekarang patennya Nano Center katanya tahun ini 30 ya. Mungkin setahun ya. Tahun berikutnya mungkin 60 ya, tahun berikutnya lagi 100, mungkin minimal top 5 ya. Itu sudah Asia Pasifik ya, karena di dunia ini di Singapura itu 124-an ya, Nanyang University dan sebagainya. Yang terakhir adalah mosaik rekam jejak ya, hasil bocor. Jadi Bapak sekalian, paten ini tentunya bisa kita kapitalisasi ya. Dan mungkin dalam proses lisensi nanti paten itu disebut merupakan sebuah perlindungan yang mana perlindungan itu ada 3 tahapan ya Bapak sekalian ya. Mungkin ini tidak banyak yang mengetahui. Pertama adalah ketika kita mencatatkan, kita mendapatkan nomor ya, nomor saja, atau mungkin nanti bisa sampai ke kan first to file ya, nomor patennya saja itu kita sudah mendapatkan perlindungan secara legal formal ya dari pemerintah ya, legal formal dengan hak eksklusif oleh negara ya. Itu seperti itu. Ya nanti kalau dilanjutkan dengan mendapatkan sertifikat itu lebih bagus lagi ya. Tapi menunggu waktu itu bisa sampai 3 tahun ya, bahkan lebih ya. Jadi perlindungan pertama. Tapi tentunya ini bagi perlindungan, kalau bagi teman-teman yang sejenis secara teknis dia sama, itu tidak terlindungi sebenarnya. Jadi makanya ketika teman-teman melakukan penulisan paten harus memahami tentang ini. Yang kedua, perlindungan harus pada saat menulis itu harus ada perlindungan tahap 2, yaitu perlindungan secara teknis agar tidak bisa dibongkar dan ditiru serta dikalahkan oleh teman-teman sejawatnya. Jadi sesama orang nano misalkan, begitu melihat patennya Pak Nurul dibaca, langsung dibongkar di rumah, dicoba, atau di industrinya, di kantor dicoba, di R&D centernya, di laboratorium, dites, ternyata apa yang sudah saya kerjakan persis sama, gampang ditiru oleh mereka. Nah, itu namanya tidak ada perlindungan sama sekali. Jadi kita kayak nulis paper ya. Semua bisa nulis, bisa bikin ya. Nah, itu salah itu ya. Berarti membongkar ilmu dong kalau gitu ya, membongkar ulu hati kita. Nggak boleh teman-teman ya. Ini jangan sampai salah ya persepsinya ya. Paten itu harus mengandung perlindungan terhadap teknisnya. Jadi adik-adik, Bapak sekalian ketika menulis paten harus bisa melindungi secara teknis. Jadi jangan sampai salah ya ketika menulis, semua ditulis kayak nulis paper ya, publikasi, apa titik komanya ditulis sehingga semua orang bisa mencontek dan bisa menirunya. Nah, itu bahaya. Nah, tidak boleh ya teman-teman ya. Jadi perlindungan sesama teknis. Bagaimana? Ya makanya kalau saya yang menulis, biasanya yang saya tulis unsur utamanya saja. Untuk mekanisme produk ini adalah formulasinya terdiri dari setidak-tidaknya ya, atau unsur utamanya adalah ini. Jadi yang kita tulis unsur utamanya ini. Yang unsur yang nggak utama nggak kita tulis misalkan. Nah seperti itu ya. Jadi harus ada perlindungan. Nah, makanya kalau di Jepang ya atau di negara-negara luar negeri, paten-paten luar negeri itu patennya itu sudah mengandung rahasia dagang ya. Jadi susah dibongkar. Diuji coba di rumah, di lab kita juga nggak bakal ketemu ya. Coba aja Bapak sekalian kalau punya paten-paten metode dari luar ya, dicoba di laboratorium bisa nggak ditiru? Pasti berbeda, sama sekali nggak bisa ditiru itu. Nah, itu ada perlindungan rahasia dagang ya, formulasinya mereka sembunyikan. Yang terakhir adalah tahap ketiga adalah perlindungan agar terus terkontrol saat dilisensikan ke pihak mitra industri. Jangan sampai begitu dikasihkan ke mitra industri, semua jeru-jeruannya kita kasihkan ke mitra industri, kemudian
kita udah nggak pegang apa sama sekali gitu. Sehingga mitra industrinya dengan gampang menggantikan teknologi kita. Jadi teknologi kita yang sumbernya ini diganti sama mereka, materialnya dicari-cari yang mirip-mirip, karena kita salah menulisnya di situ ya, karena tidak ada perlindungan, diganti yang mirip-mirip, sehingga perjanjiannya pada 5 tahun, baru setahun udah mengatakan kami sudah tidak menggunakan teknologi Anda sudah usang, kami sudah punya teknologi yang lebih baru lagi, lebih bagus lah. Ini bermasalah. Jadi Bapak sekalian, ini penting ya. Jadi perlindungan terhadap industri ya. Jadi perlindungan industri ya. Kalau kami biasanya kalau membuat sesuatu ini harus ada sesuatu yang kita sembunyikan. Makanya kalau menggunakan paten-paten dari luar negeri, ya Bapak sekalian, beli alat misalkan membuat apalah smelter dan macam-macam, pasti mereka sambil menjual apa namanya teknologinya pasti menjual obatnya. Jadi obatnya harus beli dari mereka. Kalau nggak percaya coba aja ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman industri yang sudah biasa pakai patennya dari Jepang atau dari luar negeri pasti dia mereka pakai obat ya. Jadi tidak hanya teknologi dan mesinnya bayar mahal, ketika kita melaksanakan proses ternyata harus bayar lagi beli obatnya tadi. Mungkin obatnya bisa mahal, bisa murah ya. Nah itu mereka yang mengadjustment, dia mempelajari harga di Indonesia berapa. Di situ dia mencari apa keuntungannya di situ ya. Nah itu Bapak sekalian harus paham ya tentang seperti itu. Selanjutnya adalah masalah utama ketika sudah paten kita lindungin, ketika kita masuk ke ranah komersialisasi, ini biasanya adalah kesalahan kita dalam memvalidasi nilai tadi. Katanya nih tim Castle ini terakhir ya, kita memvalidasi salah teknologi kita anggap sudah, wah ini sudah bagus Pak, sudah lebih baik dari komersial. Tapi kenapa kok nggak ada yang beli, nggak ada yang pakai, dan lain sebagainya ya. Nah ini faktor-faktor lain ya, selain mungkin ada faktor-faktor perizinan dan sebagainya. Jadi ini sering saya katakan membawa hasil riset ke dunia industri bukan hal yang mudah. Di luar negeri pun saya tahun 2000 selama 4 tahun kami ikut di dalam teknologi transfer ya di Jepang, di pusat penelitian daerah, dan itu memang tidak mudah ya, sulit ya. Di luar negeri pun ini perkara yang tidak mudah ya, sulit. Di Indonesia saya sering mengatakan anak adalah seperti membawa hasil riset ke dunia industri itu kayak melewati jembatan Shiraton Mustaqim ya. Jadi karena kenapa? Karena mekanisme ahli teknologi ini belum banyak diketahui. Para peneliti tidak memiliki jiwa teknopreneur, belum ada pedoman dan mentor yang mumpuni, regulasi dan kebijakan yang belum mendukung ya. Di luar negeri kita sering mendengar the valley of death ya, lembah kematian inovasi. Ya memang ini lembah sulit ya, nggak akan bisa dikomersialkan. Jadi ahli teknologi memang memenuhi banyak tantangan. Nah, untuk mencapai itu sebenarnya inovasi itu dikatakan berhasil ketika memang terjadi komersialisasi ya. Jadi di situ harus ada cara penilaian komersialisasi readiness level. Yang kedua atau mungkin selain komersialisasi mungkin ada pemanfaatan teknologi, makanya teknologi readiness level melalui manufaktur produk, manufaktur karena ada diproduksi kan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna atau user. Jadi ini ada customer readiness level. Nah, ini ada beberapa metode-metode ukur untuk melihat sebuah teknologi ya. Bicara masalah memvaluasi dan memvalidasi hasil litbang, teknologi litbang itu saya biasanya menggunakan 2 alat ukur ini ya. Jadi alat ukur pertama adalah yang mungkin sudah disampaikan oleh Ristek ya. Ya ada aturan PP menterinya, ini adalah apa namanya? Teknologi readiness level ya. 0 sampai 1 sampai 9 ya, yang sudah mungkin sekarang menghafal. Yang berikutnya adalah kami menciptakan sendiri di waktu itu di pusat inovasi yang berbasis memvalidasi. Kalau tadi memvaluasi, menilai, kalau ini memvalidasi. Jadi commercial readiness level, jadi kita hanya melihat bukti-bukti capaian-capaian menuju komersial itu bagaimana. Ini secara teknis ya. Jadi tadi kalau teknologi readiness level itu secara teknis teknologinya fungsinya berjalan dengan baik. Tingkatannya misalkan kalau sudah 9 ini telah secara fungsi itu telah berjalan di aktual ya, di tempat yang sebenarnya ya. Jadi di lapangan yang benar-benar sebenarnya itu sebenarnya sudah jalan, fungsinya bagus, proven ya kan. Tapi
tetap aja kenapa kok nggak bisa komersial? Karena ini perlu commercial trading level. Ternyata harganya mahal, bahan bakunya susah dicari, misalkan harus impor, ya kan? Atau mungkin saat penggunaan harus menggunakan pengangkutannya harus pakai alat berat dan lain sebagainya, sehingga itu tidak memungkinkan untuk dipasang di tempat yang memang dikomersialkan. Jadi sulit, nggak ada orang yang mau beli gitu kan. Nah, oleh karena itu kami menyusun ini validasi komersial prototype. Jadi ini memvalidasi teknologi kita. Yang mana ini hanya bukti-bukti saja. Jadi sebuah teknologi itu bisa dikomersialkan kalau dia sudah ada orang yang membayar lisensi atau melakukan perjanjian pemanfaatan. Apa sih nanti lisensi akan kita bahas nanti ya. Nah, kita mulai dari kalau sudah lisensi berarti 10. Sebelum lisensi berarti berikutnya adalah berarti ada yang beli dulu dong. Jadi karena ada yang beli makanya lisensikan gitu kan. Jadi harus ada yang pembeli dulu. Jadi dibuktikan dengan PO, purchasing order. Ada nggak yang mau beli? Jadi mungkin hasil risetnya Bapak Ibu sekalian, ada yang mau beli, marketnya ada Pak. Mana? Ini Pak, saya mau beli LOI ya, ada surat ini keinginan beli ya. Saya pernah mendapatkan keinginan beli 10 ton ya sebulan ya untuk pigmen ya. Ini ada keinginan beli. Nah itu saya tunjukkan ke investor, investornya langsung mau gitu kan. Nah, kalau ada yang sudah beli, berarti ada yang memproduksi kan gitu ya. Jadi ini ada tenan atau startup, ada mitra yang siap mengkomersialkan itu 8. Mengapa ada startup? Karena ada contoh produk komersial prototype yang jadi ada contoh produknya. Mengapa ada contoh produk? Ada paten. Jadi kalau dibalik ya, dari ide, proposal, hasil riset antara, publikasi, hasil riset ini hanya menunjukkan aja. Kalau sudah punya paten ya sudah, berarti 6. Nah, setelah paten kan berarti contoh produk berarti 7. Speknya sudah sama dengan komersial. Berarti tinggal siapa yang mau produksi kan gitu. Nah, ini ada mitra, ada bisnis plan dan ada mitra. Jadi siap produksi kan itu. Setelah produksi ada market, captive market, ada market yang mau beli kan gitu kan. Ya sudah lisensi pasti. Nah, ini saya membuat pengukuran tingkat kesiapan pasar ya. Dengan 2 ini kita sudah bisa melakukan lisensi sebenarnya ya, komersialisasi. Meskipun demikian ada juga ya, Ristek juga menerbitkan Asinov ya, kayak ini inovasi readiness level 1 sampai 6, tapi ini menurut saya sulit ya untuk digunakan ya, karena ini biasanya sampai 6 saja, sampai 3 saja, 6 ini sudah sampai ke arah perubahan macurnya matangnya hancurnya sebuah produk gitu ya. Jadi ini udah terlalu panjang ya, dan kita paling bahasnya 1-3 sama 3, tapi ini untuk menilainya juga sulit ya, ini terlalu mungkin ini belum bisa dipakai sepenuhnya menurut saya. Ada lagi yang lain manufacturing readiness level. Kalau ini mengukur tingkat kesiapan produksi massal. Jadi ini kalau TRL kan teknologinya fungsinya jalan. Kalau ini sudah siap produksi massal gitu ya. Biasanya Kemenperin menggunakan ini. Terus ada lagi investment readiness level. Jadi kalau Bapak sekalian ingin mencoba mengukur kesiapan, ada orang ada yang mau nggak menginvest di sini? Nah, nanti di sini ada prototype, ya kan? Ada MVP-nya, ada memvalidkan market fit. Makanya kami di sini sebenarnya sudah di grupnya adik-adik Nano Center itu biasanya Bapak sekalian ketika penelitian kalau bisa sudah ada market fit ya, dirancang ya, dan ada penelitian ini market fit sampai di canvassing sampai selesai gitu ya. Sedikit mungkin informasi tentang lisensi. Apa sih itu lisensi dan mengapa kan gitu ya Bapak sekalian ya. Lisensi itu adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten. Ya, pemegang paten itu siapa? Ya bisa penemunya, bisa juga pendaftarnya ya. Pendaftarnya itu pemegang paten ya. Baik yang bersifat eksklusif maupun non eksklusif, kepada penerima lisensi yang berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Jadi ini bisa merujuk pada Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016. Lebih detail lagi di PP Nomor 36 2018 tentang peraturan pemerintah, ya ini tentang pencatatan perjanjian lisensi. Jadi nanti ada di sini tentang lisensi. Jadi kalau kita ingin, Bapak sekalian, kita punya paten, kita ingin melakukan komersialisasi. Kalau di LIPI atau di perguruan tinggi, misalkan
pelaku komersialisasi biasanya kan dilakukan oleh ya sebuah mitra. Mitranya itu tentunya ya harus berbadan hukum bisnis ya. Ya misalkan perusahaan atau startup atau ya biasanya sih harus berbadan hukum ya. Biasanya PT ya. Atau CV sebenarnya bisa, tapi CV itu sebenarnya badan hukumnya kurang ini ya. Tapi mungkin sebaiknya sih PT ya. Jadi nanti tergantung penelitinya ada situ nggak inventornya, boleh juga, nggak ada masalah ya, itu tidak disyaratkan. Yang jelas dilisensikan kepada ya badan hukum ya yang melaksanakan proses komersialisasi. Jadi ini lisensi itu seperti itu. Jadi nanti dari LIPI misalkan memberikan lisensi kepada pihak industri. Industri itu bisa startup, bisa industri yang sudah mapan, BUMN dan sebagainya. Nah, pola-pola, contoh-contoh alih teknologi model yang ada di LIPI, praktek-praktek yang sudah ada di LIPI itu seperti ini Bapak sekalian ya. Ada 4 model, ini saya sering menyampaikan. Saya yakin Bapak sekalian hanya di 4 model ini dan mungkin beberapa model sudah tidak dipakai lagi ya di LIPI. Misalkan model pertama ini sudah tidak dipakai lagi sepertinya. Jadi model pertama ini dari satuan kerja, misalkan dari fisika gitu, langsung ke industrinya, memberikan lisensi ke industrinya. Ini tidak berlaku ya di LIPI. Dulu pernah ada, tapi sudah tidak ada lagi sekarang karena sudah ditangani oleh pusat inovasi ya. Demikian juga mungkin di perguruan tinggi. Ini hampir sama. Perguruan tinggi, fakultas kan nggak mungkin melakukan komersialisasi langsung, melisensikan kepada industri kan. Nah ini biasanya ribet, fakultasnya tidak punya kemampuan untuk menangani tentang itu. Biasanya LPPM atau balai inkubator. Ini sudah model pertama yang sudah kayaknya sudah tidak berlaku lagi di berbagai macam. Tapi memungkinkan sekali kalau swasta ya. Kalau swasta mungkin karena tidak ada ini ya, yang baru, yang lama-lama misalkan belum ada strukturnya mungkin bisa ya. Jadi lisensi langsung dari riset center langsung ke industrinya. Nah itu ada ya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Ini contoh-contoh di LIPI ya, yang dulu pernah terjadi. Jadi ini biasanya karena tidak ada penanganan yang mekanismenya PNBP ya masih. Ini biasanya menjadi kendala utama ya dan kurang mendapatkan syariat dan tidak kontinu ya. Inventornya juga agak keberatan. Usahanya, keuangannya di satuan kerja juga keberatan juga ya, sama-sama keberatannya. Jadi ini kurang berjalan dengan bagus. Ini contoh pertama dan ini contoh yang lain banyak lah waktu itu ini ya kayak gudeg seperti ini gratis aja ya karena tidak dikelola oleh inkubator mungkin ya diberikan gratis saja karena kita tidak bisa menerima uang gitu kan sulit menerima uang dan ya karena PNBP tadi itu akhirnya tidak menerima ini penelitian tidak mendapatkan apa-apa gitu ya. Model kedua, teman-teman, ini penelitinya ingin jadi pengusaha. Lah, menurut saya kalau sampai seperti ini kayaknya mungkin masih ada yang keinginannya. Jadi penelitinya ingin jadi pengusaha. Jadi penelitinya mencari investor lah untuk menjalankan bisnisnya. Nah, ini penelitinya ingin jadi pengusaha. Kemudian bersama investor jadi melisensikan. Jadi dia ingin melisensikan dengan investor bersama investor gitu ya. Nah, ini pernah terjadi di LIPI dan ini mungkin bisa jadi contoh yang bagus ya karena di kimia ya ini sudah sampai 15 tahun. Setahunnya mungkin omsetnya lebih dari 20 miliar kali ya atau mungkin ya kurang-kurang gitulah. Tapi kalau perputaran ekonominya cukup besar ya karena ini terbesar di Asia ya. Dan ini contoh yang bagus. Cuman sayang penelitinya mungkin karena ingin jadi pengusaha gitu kan. Ya hanya bisa keluar gitu kan 4 tahun gitu ya. Nah, jadi maksudnya penelitinya jadi pengusaha gitu kan. Ya mungkin sukses nggak apa-apa gitu kan. Nah ini contoh yang kedua. Kebanyakan memang peneliti ingin jadi pengusaha. Artinya ingin jadi pengusaha itu semua ditangani sendiri oleh penelitinya gitu. Jadi mulai dari penjualan. Jadi ya kayaknya direkturnya itu ya penelitinya gitu. Nah, jadi dia berlaku sebagai direktur, berlaku sebagai ya semua lainnya gitu ya memikirkan gitu ya deal dengan pengusaha juga penelitinya gitu. Nah ini model kedua menurut saya ini bagus saja nggak ada masalah gitu kan perkara nanti ini dampaknya juga bagus ya di Indonesia ya LIPI ya ini contoh yang baik menurut saya.
Meskipun ada yang bilang baik tapi buruk, buruk tapi baik, karena penelitinya keluar dari LIPI, ya nggak ada masalah menurut saya, keluar dari pemerintah, tapi kan untuk membangun yang lebih besar. Bisa jadi seperti itu ya. Ini monggo aja nih catatannya. Ketiga, ini dengan inkubator, jadi dengan apa namanya LPPM, fakultas atau mungkin satuan kerja, ini ada inkubatornya di sini. Jadi penelitinya, inventornya ini penelitinya, karena dia mungkin tidak mau ribet ya, ini untuk peneliti-peneliti yang nggak mau ribet ya, dia minta bantuan kepada apa namanya inkubator untuk yang melaksanakan, ya mewakilinya untuk ini ya lisensi ya. Jadi nanti ini sekarang ini LIPI seperti ini konsepnya ya. Kalau peneliti tidak ingin repot gitu ya, nah, ini dibantu oleh inkubator. Ini menurut saya lumayan, sudah mekanisme PNBP, tapi yang melaksanakan profesional kan, karena di inkubator ya. Jadi hak-hak peneliti sudah, hak inventor sudah mendapatkan haknya. Jadi ini menurut saya bagus ya, relatif bertahan lama dan bagus ya. Menurut saya relatif bagus. Nah, ini model ketiga, dan ini sampai sekarang kemungkinan besar berjalan seperti ini. Yang keempat, nah ini yang muncul startup-startup. Jadi kadang-kadang yang ketiga ini tidak bisa. Kenapa? Karena kalau ini tidak membentuk tenan ya, tidak membentuk startup ya. Kenapa? Karena ada industri yang telah siap mengkomersialkan. Kayak pabrik pupuk ini kan di Indonesia banyak pabrik pupuk ya. Kalau kita menemukan pupuk, nggak usah bikin startup juga nggak apa-apa ya. Langsung bikin komersial. Nah, seperti itu kan. Karena sudah ada pabriknya di luar kan gitu kan. Nah, untuk industri seperti ini mungkin penelitian nggak usah ribet gitu maksudnya, bisa ya. Tapi kalau kayak Pak Anton ya, mau maaf itu di LIPI ya, kalau beliaunya mau bisnisnya ini ya apa namanya strain itunya ya, POH-nya, bakterinya, itu kan nggak ada industri yang jualan bakteri, yang bisa mengandungkan bakteri ya, itu kayaknya bikin startup harus bikin startup ya, karena pupuk saja nggak bisa, harus ada bikin pabrik strainnya gitu kan. Nah, ini yang keempat, ya model keempat tadi, karena memang di industrinya belum ada, maka mau nggak mau harus bikin startup, harus bikin industri sendiri gitu ya. Nah, di sini bikin startup, sehingga penelitinya mencari adik teknopreneur lah ya, baik itu saudaranya, suaminya, bapaknya, ibunya, siapa aja boleh, atau industri temannya gitu kan, lah yang memang berjiwa teknopreneur gitu ya. Nah, kita ikut terlibat, kita bikin startup. Untuk apa? Mempersiapkan pembentukan pabriknya, karena belum ada di Indonesia pabriknya kan. Kemudian mencari investor, startup ini ada direkturnya, dia mencari investor, kemudian membentuklah perusahaan startup ini. Penelitinya ikut di sini tidak sebagai pengusaha, sebagai ya inventor yang mengawal teknologinya. Jadi dia minoritas di sini ya, bukan mayoritas, bukan pengusaha di sini, bukan. Penelitinya bukan sebagai direktur, bukan. Di sini penelitinya hanya sebagai teknologi. Kan di dalam di dalam bisnis perusahaan itu kan ada teknologinya, R&D-nya. Nah, itulah peranan daripada penelitinya di sini. Jadi bukan sebagai pengusaha. Nah, ini contoh-contoh yang saya usulkan, sehingga di sini perjanjian lisensinya seperti ini ya, antara pusat inovasi dengan startup-nya. Kemudian mungkin dengan penggunanya juga. Kadang-kadang ini kan pengguna saja, dia tidak punya pabrik, dia nggak mau investasi. Kalau misalkan pabrik pigmen, ini pabrik cat, usernya pabrik cat. Pabrik cat nggak mau bikin pabrik pigmen. Ngapain saya harus bikin pabrik? Saya kan fokusnya ke cat. Ya. Pabrik pigmennya harus membuat startup baru. Nah, seperti ini konsepnya. Nah, ini yang menggunakan, ini yang memproduksi. Sehingga mau nggak mau ini harus ada startup. Dan ini banyak harusnya. Jadi nggak mungkin ini bisa berjalan kalau tidak ada pabriknya. Tidak ada startup-nya lah yang memproduksi gitu. Ini menurut saya yang solusi untuk teman-teman yang berteknologi canggih yang memang perusahaannya belum ada di Indonesia gitu kan, sehingga ya harus menggunakan membuat startup. Ini contoh-contoh saya, misalkan karena saya startup nano, bikin partikel nano kan belum ada di Indonesia, makanya nano itu banyak bikin startup karena tidak ada pabriknya di Indonesia. Pak, ini dilisensikannya ke industri. Kami coba lisensi ke Kalbe, ke Kimia Farma, ke Bio Farma, kemana-mana. Nggak ada yang mau, Pak. Investasi
macam-macam, membuat seperti ini, bikin seperti itu, nggak mau Pak. Mereka ya lebih senang ya teknologinya saja, produknya saja. Kita kan bikin bahan baku nano kan, mereka nggak mau invest. Contoh-contoh yang lain mungkin ini Pak Wahyu juga punya ini ya, teknologi ini. Nah, ini salah satu contoh saya, nanobubble juga seperti itu ya Bapak sekalian. Mungkin tadi, ini nanobubble itu sebenarnya teknologinya dari luar. Awalnya saya dari Jepang. Ini Today we will be exploring one of the leading technologies of Japan. In particular, we have a technology called nanobubble water. This technology was actually introduced approximately 3 years ago at the Aichi Expo. There was an unusual fish tank that amazed so many visitors. Ini Snapper and carp were swimming bisa together in the same body of water, which is impossible in the air wild. tawar dan air laut, atau The mungkin answer to kerang this gitu ya, secret is sebuah the oxygen nanobubbles. benda hidup di air laut. As of today, in the Dan air nanobubble tawar water, itu bisa all bersama-sama. types of fish have lived together for nearly 3 years and counting without any problem. Dan They bisa are lebih very sehat lagi healthy ya. and even grow faster than if they were in their natural environment. Ini kan menarik sekali ya. Kami mencoba mengidentifikasi ini beberapa teknologi dari Jepang itu seperti ini ya, teknologinya ini. Jadi dia mencacah udara dan air di sini, kemudian keluar gelembung nano di sini ya. Nah, ini teknologi yang mereka desain. Nah, kami mengembangkan yang hampir sama ya, mirip tapi ada sistemnya yang kita desain. Nah, ini ini menang juara ya kemarin, dan harganya jauh lebih murah seperti dulunya ya. Halo, saya Dedi. Saya Hardi. Saya Rizky. Kami dari nanobubble.id. Kita merupakan dari tim nanobubble.id yang merupakan startup mesin aerator berteknologi nano, di mana menghasilkan gelembung oksigen berukuran nano yang bisa mensuplai oksigen di tambak udang ataupun tambak perikanan. Dan kita integrasikan dengan IoT system yang bisa Anda akses pada aplikasi smartphone Anda. Fokus kami adalah untuk tahun pertama di 3 site ya. Yang pertama di Situbondo, kemudian yang kedua di Jakarta, yang ketiga di Cilacap. Untuk komoditi saat ini kita sedang penerapan di udang faname. Ke depan kita akan uji coba ke ikan kerapu, kemudian ke bidang pertanian ada hidroponik juga kita akan coba seperti itu. Salah satu contoh ya, komersialisasi hasil litbang yang memang nggak ada perusahaannya. Kami persilahkan ke atas panggung Dedi Cahyadi. Selamat malam Indonesia, perkenalkan saya Dedi, CEO dan co-founder dari nanobubble.id, startup penerapan teknologi nano untuk mampu meningkatkan produktivitas budidaya perikanan di Indonesia. Pak Wendy dan Pak Nawawi di Situbondo mengalami kegagalan panen hanya 2 pekan menjelang panen itu terjadi. Dan 60% lebih masyarakat di Indonesia mengalami kegagalan panen. Maka kami dan tim membangun suatu mesin yang mampu menghasilkan gelembung berukuran halus, nanobubble namanya. Apa dampak dari nanobubble? Pertama, oksigen meningkat signifikan. Pernah kita 2 kali lipat di Situbondo. Yang kedua, kita mampu meningkatkan produktivitas hingga 100%. Dan yang ketiga, kita meningkatkan daya tahan dari serangan virus dan penyakit. Saat ini kita mencoba mengaktifasi lahan-lahan marginal di penduduk masyarakat pesisir yang menguasai 32% kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, mari dukung nanobubble untuk membuat petani dan udang lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang Best of the Best Wira Usaha Muda Mandiri tahun 2019 adalah Dedi Cahyadi. Terbanyak. Jadi itu ya beberapa ini. Jadi startup ini adalah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini kami ikut kemudian bikin startup karena memang di luar tidak ada perusahaan yang industri yang bergerak di bidang itu. Mau nggak mau kita harus bikin startup ya. Hanya kita bikin dan ya begitu, kita hanya menjuarai beberapa
Dan ini juga contoh-contoh lagi ya beberapa penelitian yang memang dengan kita kemarin mengembangkan COVID ya. Inilah Nurul Taufikur Rahman. Saya Nurul Taufik Rahman, peneliti tua dari LIPI. Saya ingin membasmi COVID dari bumi Indonesia. Pemerintah menyatakan pandemi ini sebagai bencana nasional. Virus corona memang belum hilang dari Indonesia. Nurul membuat mesin pembersih udara bernama NDCM. Inilah Attack Airborne, sebentar. Nano Trapping Technology for Anti-COVID Treatment. Mesin ini menyedot udara yang berisi virus di ruangan ini dengan mesin blower yang sangat besar masuk ke dalam sini, kemudian dimasukkan di sini, dibunuh, disemprot dengan nozzle ini dengan desinfektan, ditambah lagi dengan nanotinania yang dikombinasi dengan UV vis sehingga diyakinkan efisiensi mesin ini membunuh virus mendekati 100%. Karena hak paten alat ini sudah keluar, kini Nurul bisa bernafas lega. Segar. Danang Wisanggeni, Lastonga Pebro. Ini CNN kerjasama Indonesia. dengan DRD DKI Jakarta ya Bapak sekalian berhasil membuat ini. Dan ini penelitiannya hanya 3 bulan, langsung kita komersialkan ya. Jadi itu bikin roadmap langsung sampai komersialisasi. Yang terakhir mungkin yang akan kita bahas tentang bagaimana peranan startup, karena kita kan belum di Indonesia ini industrinya belum ada ya. Teknologi ini membutuhkan sebuah industri baru ya. Ini adalah beberapa cara ya, mungkin Bapak bisa lihat lah startup itu kayak apa yang bikinnya ya. Ya memang mulai dari mencari peluang, kemudian bikin sampai cari co-founder ya kan, mencari bahkan dibagi ya kepemilikannya dengan teman kita gitu kan, terus mencari pendanaan sampai ya kita berhasil gitu ya. Nah ini untuk apa? Untuk ini mengeliminasi lembah kematian inovasi teman-teman ya. Jadi ini penelitian, makanya teman-teman harus punya roadmap ya sampai ke sini gitu ya. Ketika kita melakukan penelitian, menyusun penelitian, dapat dana penelitian, itu harus paham tentang konsep ini gitu ya. Sehingga jangan sampai penelitiannya sudah habis, patennya pas habis, uang penelitiannya sudah habis, sudah tidak ada lagi. Kemudian ngomong ke saya, Pak Nurul, saya meneliti ini, hasilnya begini, paten saya bisa dikomersialkan nggak? Wah, saya mikir mau mengkomersialkan, kalau saya tawarkan ke sana ke sini, ngajak penelitinya aja harus bayarin kan gitu kan, karena nggak punya dana kan. Perjalanan sana sini nggak ketemu, ya sulit ya. Bentuk prototipe yang belum sempurna, harus cari lagi dana lagi. Berarti kan harus nyari dana lagi ya. Makanya teman-teman ketika kita menyusun perencanaan, mendapatkan pendanaan penelitian, kalau bisa langsung bersama dengan ini ada pendanaan sampai ke sini kan, penelitian itu ada program CPWT, LPDP itu sudah sampai ke sini ke produk pengembangan new produk baru, sehingga di sini kalau bisa bersama dengan private ya, private itu bisa startup, bisa bareng-bareng di sini. Jadi pada saat patennya ini kita sudah masuk ke startup bersama, sehingga pendanaan penelitian kita habis sudah terjual tahun itu juga, kayak misalkan nanobubble itu pas habis pas terjual, Attack juga gitu, pas habis sudah laku terjual sehingga bisnisnya jalan ya. Ini menurut saya penting banget ya teman-teman ya. Jadi di stage pertama teman-teman ketika kita mulai inventor ya, dari penelitian dasar kan kita kemudian punya paten nih. Kadang-kadang pada saat pengajuan paten, ini kalau bisa dari awal sudah membuat roadmap ya, bikin roadmap sampai ke uji pasar. Dan itu harus melibatkan mitra strategis yang akan menjalankan ini. Technopreneur harus jalan ya, sistem manajemen bisnis harus dijalankan. Dan mereka tentunya adik-adik ini nanti yang menjalankan, Technopreneur harus mencari seed money 2. Untuk apa? Captive, untuk membuat produknya, bikin pasar captive-nya, dan juga ingin menjalankan bisnis karena operatingnya, gajinya segala kan perlu dibayar kan. Nah, ini bareng-bareng di sini. Kalau penelitinya mencari dana untuk penelitian untuk bikin contoh produk, kalau strategic partnernya mencari pendanaan untuk membuat produknya dan menjualannya kan, dan operating bisnisnya.
Lah, ini mana yang lebih duluan? Ya monggo aja, silakan aja ya. Yang duluan mungkin teman-teman sini nih yang punya penelitian karena dapat dana. Lah, para sahabat dana ini kalau bisa segera bergabung ya teman-teman, diajak, dicari sampai susu disilang lah ya. Nah, jangan pelit-pelit ya teman-teman di sini. Semua dibuat penelitian saja. Kalau penelitiannya habis ya sudah. Yang ke sini siapa yang mau melanjutkan kan? Nah, di sini menurut saya penting ini kita kolaborasi ya. Saling ya, mungkin ini dulu yang mendapatkan karena ini yang paling gampang didapatkan dana kan dari seed money nih. Nah, sehingga contoh sampelnya bagus sekali, dari situ baru masuk ke sini. Nah, jadi strategi partner ini akan mencari seed money 2, tapi belum mungkin yang pertama ini. Dan ini menurut saya kecil ini sebenarnya teman-teman, ini dana penelitian itu kecil, 1 miliar 2 miliar itu kecil dibanding dengan teknopreneur nanti. Kayak saya misalkan omsetnya Nanobubble, kami dapat dana penelitian cuma 1 miliar ya, omset Nanobubble sekarang udah hampir 5 miliar kalau di total ya, 4 sampai 5 miliar gitu kan, dalam waktu 2 tahun berjalan ya. Jadi ini nanti akan lebih besar, jauh lebih besar daripada ini kan hanya awalan saja ya teman-teman. Jangan menganggap bahwa sekarang kelihatan besar kemudian wah ini dipegang sendiri ya akhirnya nggak jadi lah. Jadi di sini menurut saya perlu ya kebesaran hati ya, memang mau nggak mau mencari partner yang memang bagus. Output ini biasanya 1 tahun sampai 2 tahun pertama ya, yang tadi outputnya adalah contoh produk yang teruji di pasar, ada kita punya captive market karena ini sudah 1 tahun 2 tahun kan ini mestinya udah ada yang laku dijual lah ya, bisnis sudah mulai berjalan, udah ada pemasukan ya, mungkin di situ. Nah, di sini teman-teman ya, ini start pertama sampai 2 tahun ya maksimal ya menurut saya, di grup nano mungkin sampai 2 tahun saja nih. Ini sudah sampai sini, ini udah TRA-nya 9, CRA-nya 10, udah lisensi nih. Nah, kita lisensi, baru tahap kedua, baru teman-teman ketika sudah ada yang beli, kita mencari angel investor ya. Angel investor itu banyak di Indonesia ini ya, banyak sekali ya. Ada ngasih 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 7 miliar, 10 miliar itu ada. Di sini sudah ada inventor, ada penemu, ada peneliti, ada teknopreneur, ada produk, ada sistem manajemen bisnisnya, captive marketnya sudah ada ya kan. Lah ini bertemu nih. Begitu nih. Ini sudah enak nih nanya mana dijual di mana. Kita sudah tunjukkan keuangannya, sudah kita tunjukkan ke angel investor. Nah, di sini dibagi, di split ya pendanaannya nih seperti ini ya. Disinilah teman-teman peneliti memvaluasi ini ya dapat saham berapa di situ kan, divaluasi ini nanti. Kita bisa memvaluasi teknologi kita ya dengan negosiasi IP license itu bisa divaluasi lisensi kita gitu kan. Kita dapat perolehan saham berapa nih di sini gitu ya dengan tim kita gitu kan. Nah, ini di tahap kedua ketika kita bertemu dengan angel investor untuk bikin perusahaan, bikin pabrik dan lain sebagainya. Ini biasanya sudah masuk bikin pabrik ya tahun ketiga nih bikin pabrik sehingga kita udah siap mass production ya di sini. Baik, berikutnya lagi step ketiga baru kalau sudah pabriknya ada, tinggal udah jalan, tahap ketiga ya kita ya ketemu kapitalis atau IPO ya. Ya mungkin bisa kita jalankan ya. Jadi ini tidak bisa ujuk-ujuk langsung ketemu venture capital, VC itu kayak nggak mungkin ya. Jadi ini tahapannya seperti itu biasanya. Nah, jadi ini baru kita ketemu seri A, seri B, seri C itu biasanya gitu ya di sini ya. Apakah peneliti boleh memiliki usaha dari hasil temuannya? Lah ini sudah ada di hukum.line hukum online ya, ini ada ya. Jadi tidak masalah ya. Menurut Undang-Undang ASN tidak ada larangan bagi PNS untuk mendirikan usaha maupun menjadi direkturnya. Bahkan ini di Undang-Undang Paten menyebutkan bahwa pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas dan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah yang dimaksud. Jadi yang pemegang patennya itu misalkan kalau LIPI berarti LIPI dan inventor. Ya penemunya itu juga termasuk pemegang paten ya teman-teman ya. Ini undang-undang ini ya, dilindungi ya, kecuali di perjanjian lain. Kan kita tidak ada perjanjian lain ya. Jadi yang ditulis di paten yang penemu itu semua adalah pemegang paten ya teman-teman ya. Ini undang-undang paten. Selain LIPI, kita juga memiliki gitu kan. Setelah paten dikomersialkan, inventor sebagaimana dimaksud, ini mendapatkan pendanaan. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten. Nah ini coba ditegaskan lagi. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten. Pihak yang menerima hak atas paten. Nah, ini LIPI misalkan. Jadi inventor ini juga di sini gitu ya. Tersebut sebagai pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas tersebut terdaftar di dalamnya. Jadi inventor ini dalam undang-undang paten
berhak melakukan komersialisasi, tentunya dengan persetujuan dari pemegang paten lainnya. Siapa itu? Ya mungkin kalau LIPI, BPT atau yang lainnya. Ini sebagai informasi teman-teman ya, kita boleh melakukan hal itu. Dan kita sebagai inventor pun mendapatkan royalti ya, fee itu juga ada. Selain juga bisa mengkomersialkan, juga mendapatkan royalti fee ya. Saya pikir demikian. Sebagai konklusi, kunci sukses daripada komersialisasi itu adalah roadmap penelitian dan komersialisasi secara terintegrasi ya sampai benar-benar terjual. Model ahli teknologi tipe 4, paten HKI-nya harus potensial, valuasi yang besar ya, ini yang benar ya, TRL-nya, dan tim yang solid ya, dan dukungan kebijakan pemerintah. Sebagai penutup ini ada Willem sebentar. Kuncinya adalah inovasi itu harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Kita meneliti mulai dari mencari permasalahan, mengidentifikasi, dan menemukan teknologi. Setelah kita menemukan teknologi, kita patenkan. Jangan sampai setelah dipatenkan, kita bawa mati ilmunya. Jangan. Ilmunya kita cari teman-teman kita, partner, adik-adik muda yang akan menjalankan usaha itu untuk produksi. Sehingga bisa diproduksi dan dimanfaatkan oleh orang banyak. Semoga ke depan semakin banyak lagi kolaborasi antara ilmuwan dan pengusaha demi Indonesia Jaya. Jadi demikian, saya pikir ini satu lagi kali ya. Ini biasa saya setel. Saya ingin memaknai dari konteks ini bahwa membangun bangsa ini seharusnya ini peran kita sudah jelas. Mari kita, otak kita ini kita agak sedikit peras lah gitu, tanda kutip ya. Masa sih kita nggak bisa mengangkat satu produk, 2 produk, 3 produk yang bisa mungkin berkontribusi terhadap negara kita. Kok nemen kalau bahasa Jawanya itu kok sangat sekali. Saya yakin pasti bisa. Terima kasih.